Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun yang terhormat Ibu Dr. Anda Erni MPD selaku dosen pembahas. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Loliana MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Frida Destini SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kartika Dewahyuning, NPM 1913053069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Yang pertama yaitu abstrak. Masalah dalam penelitian ini yaitu rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Utara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis adanya pengaruh yang signifikan dalam penerapan model problem-based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Desain penelitian yang digunakan yaitu pre-experiment design dengan tipe one group pretest post-test design. Populasi penelitian ini yaitu berjumlah 75 orang peserta didik dengan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik sampling purposif yang berjumlah 27 orang peserta didik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua teknik. Yang pertama teknik tes dan yang kedua yaitu teknik non-tes. Sedangkan untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana. Berdasarkan hasil uji regresi sederhana menunjukkan bahwa F hitung sama dengan 7,72 lebih besar daripada F tabel sama dengan 4,24, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan model problem-based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu ada 4. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada pendidik atau teacher-centered learning. Yang kedua, peserta didik belum terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, penggunaan model pembelajaran yang belum variatif. Dan yang keempat, rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan model problem-based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Utara tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem-based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Utara tahun pelajaran 2022-2023. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen yang dilambangkan dengan huruf X dan variabel dependen yang dilambangkan dengan huruf Y. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Utara yang dilambangkan dengan huruf Y. Kemampuan pemecahan masalah adalah faktor yang diamati peneliti untuk menentukan adanya pengaruh dari penggunaan model problem-based learning. Selanjutnya yaitu variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran problem-based learning yang dilambangkan dengan huruf X. Model pembelajaran problem-based learning merupakan variabel yang menentukan hubungan antara fenomena yang diamati. Hasil uji validitas. Berdasarkan tabel di samping, jumlah soal yang diuji cobakan yaitu sebanyak 15 butir soal, dan setelah dilakukan analisis validitas butir soal yang menggunakan rumus korelasi produk momen dengan bantuan Microsoft Office Excel,
tahun 2013, maka butir soal yang dinyatakan valid yaitu sebanyak 10 butir soal. Dapat dilihat pada tabel 8 hasil analisis validitas butir soal. Hasil uji reliabilitas. Butir soal yang dinyatakan valid kemudian dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha-Cronbach dengan bantuan program Microsoft Office Excel tahun 2013. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa hasilnya sebesar 0,62 sehingga dapat dikategorikan kuat atau tinggi. Teknik penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes digunakan oleh peneliti untuk mencari data mengenai kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. Tes yang diberikan dalam penelitian ini berupa tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test. Berupa tes formatif dalam bentuk uraian dengan banyak soal yaitu 10 butir soal dengan menggunakan skala 100. Selanjutnya yaitu teknik non-test. Teknik non-test dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu lembar observasi, lembar wawancara, dan dokumentasi. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu persiapan penelitian. Pelaksanaan penelitian diawali dengan meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan penelitian pendahuluan di SD Negeri 1 Metro Utara. Kemudian, pada tanggal 19 Oktober tahun 2022, peneliti melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan persiapan diantaranya seperti melakukan uji coba instrumen di SD Negeri 5 Metro Utara guna mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas butir soal sebelum instrumen tersebut digunakan untuk penelitian. Setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah dan wali kelas 5, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan saat pelaksanaan proses belajar mengajar. Perangkat pembelajaran yang disiapkan yaitu berupa silabus, RPP, LKPD, dan media pembelajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sejak penelitian pendahuluan pada bulan Oktober tahun 2022 sampai bulan Februari tahun 2023. Sementara itu, untuk turun lapangan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2023 sebanyak 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 3 kali 35 menit di setiap pertemuannya. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, penelitian ini diawali dengan memberikan soal pretest pada sampel penelitian yaitu di kelas 5B SD Negeri 1 Metro Utara yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari tahun 2023. Penelitian ini dilaksanakan di kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 30 Januari tahun 2023. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Februari tahun 2023 dan pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 6 Februari tahun 2023. Selanjutnya, penelitian diakhiri dengan pemberian soal post-test yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari tahun 2023 guna mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik setelah diberi perlakuan menggunakan model problem-based learning. Hasil analisis data yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat dengan menggunakan program Microsoft Office Excel tahun 2013. Interpretasi hasil perhitungan dilakukan dengan membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel dengan skala 0,05 dengan DK sama dengan K-1. Hasil perhitungan uji normalitas untuk data pretest kelompok eksperimen diperoleh C kuadrat hitung sama dengan 8,907 kurang dari C kuadrat tabel sama dengan 11,070. Berarti
Data pretest berdistribusi normal. Hasil perhitungan uji normalitas untuk data posttest diperoleh C kuadrat hitung sama dengan 6,367 kurang dari C kuadrat tabel sama dengan 11,070. Berarti data posttest berdistribusi normal. Dapat dilihat pada lampiran 35 halaman 188. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dihitung menggunakan rumus uji F. Kaidah keputusannya yaitu jika F hitung kurang dari F tabel, maka varians dinyatakan homogen. Sedangkan jika F hitung lebih dari F tabel, maka varians tidak homogen. Taraf signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05. Hasil perhitungan nilai pretest dan posttest kelompok eksperimen diperoleh. F hitung sama dengan 1,41 kurang dari F tabel sama dengan 1,95. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pretest dan posttest memiliki varians yang homogen. Dapat dilihat pada lampiran 36 halaman 195. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh F hitung sama dengan 7,72 dengan N sama dengan 27. Untuk taraf kesalahan 5% atau 0,05, maka F tabel sama dengan 4,24. Data menunjukkan bahwa F hitung sama dengan 7,72 lebih besar dari F tabel sama dengan 4,24. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya signifikan. Dapat dilihat pada lampiran 38 halaman 197. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Utara. Dapat dilihat dari 4 tahapan pemecahan masalah yang telah dicapai oleh peserta didik. Yang pertama yaitu tahap memahami masalah. Sebelum diberi perlakuan, pada tahap memahami masalah yaitu hanya sebesar 22%, dan setelah diberi perlakuan, tahap memahami masalah menjadi 76%. Yang kedua yaitu tahap membuat rencana. Sebelum dilakukan atau diberi perlakuan, tahap membuat rencananya yaitu hanya sebesar 30%, dan setelah diberi perlakuan menjadi 80%. Dan yang ketiga yaitu tahap melaksanakan rencana. Sebelum dilakukan atau diberikan perlakuan, pada tahap melaksanakan rencana yaitu hanya sebesar 25%, setelah diberi perlakuan menjadi 75%. Dan yang terakhir yaitu tahap memeriksa kembali. Sebelum diberi perlakuan, kemampuan tahap memeriksa kembali pada peserta didik itu hanya sebesar 9%, dan setelah diberi perlakuan menggunakan model problem based learning, kemampuan dalam memeriksa kembali peserta didik menjadi 59%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah peserta didik diberi perlakuan menggunakan model problem based learning, pada 4 tahap kemampuan pemecahan masalah peserta didik mengalami peningkatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik setelah diberi perlakuan menggunakan model problem based learning menjadi lebih baik, dan peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM yaitu sebanyak 80%. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dari model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah. Hal tersebut terjadi karena dengan menggunakan model problem based learning, proses pembelajaran tersebut sudah mulai berpusat pada peserta didik, dan peserta didik sudah terbiasa untuk memecahkan suatu masalah, sehingga kemampuan pemecahan masalah peserta didik menjadi lebih baik atau lebih meningkat. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Yang pertama, peserta didik belum terbiasa menggunakan model pembelajaran yang seperti ini, sehingga menyebabkan penggunaan waktu yang kurang efektif dan sikap peserta didik yang masih kebingungan. Yang kedua, terdapat beberapa peserta didik yang belum bisa menulis dan menghitung, khususnya yaitu perkalian,
sehingga menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan saat melakukan pemecahan masalah. Yang ketiga, pada tes kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik yang diukur hanya meliputi materi volume kubus dan balok saja. Hal ini berarti tes kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik tidak mencakup seluruh materi matematika. 4. Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini masih terbatas, sehingga instrumen yang peneliti gunakan kurang sempurna. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem-based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Utara dengan memperoleh F hitung sama dengan 7,72, lebih besar daripada F tabel sama dengan 4,24. Yang selanjutnya itu saran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menerapkan model problem-based learning, maka terdapat beberapa saran yang dikemukakan oleh peneliti, antara lain yang pertama yaitu bagi peserta didik. Diharapkan model problem-based learning dapat membantu peserta didik agar lebih bersemangat dan tidak bosan dalam belajar, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, serta mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. Yang kedua yaitu bagi pendidik. Diharapkan pendidik dapat menerapkan model problem-based learning agar peserta didik lebih aktif demi tercapainya kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah matematika. Yang ketiga yaitu bagi kepala sekolah. Diharapkan kepala sekolah mendukung dan memfasilitasi penerapan model pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Salah satunya yaitu model problem-based learning. Karena dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, membuat pembelajaran tidak hanya berfokus pada pendidik saja, melainkan lebih difokuskan kepada peserta didik, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi peserta didik dan sekolah. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti lanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan peneliti selanjutnya, dan peneliti merekomendasikan kepada peneliti lanjutan untuk menerapkan model problem-based learning dalam pembelajaran yang berbeda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.